Oke, teman-teman, ini saya bikin video untuk OCA ya, karena kemarin waktu kita bootcamp kan rasanya terlalu sedikit ya waktu untuk bahas OCA gitu, khususnya buat teman-teman yang masih belum pernah coba OCA gitu dan kemarin wah apa ini gitu masih nggak nangkep gitu karena kemarin waktunya singkat juga jadi eh, ini saya buatkan video singkat aja mengenai bagaimana kita mengoperasikan OCA gitu ya untuk melakukan konfigurasi atau melakukan sizing server, part-partnya seperti apa, bagaimana cara kita untuk nambahin part tertentu misalkan. Nah, akan saya bahas di video ini. Nah, sebelum kita masuk ke sizing, ada beberapa settingan OCA yang akan saya share. Jadi kita bisa mulai masuk dulu ke partner portalnya HPE. Jadi di partner.hpe.com. Kita masuk ke partner portal. Kalau sudah login akan muncul seperti ini. Kalau belum login ya teman-teman bisa login dulu. Nah, kemudian kita klik icon tools ya. Kita klik icon tools, kita bisa langsung search OCA gitu. Nah, akan muncul OCA di panel kanan. Nah, di sini ada tombol view tool. Kalau kita lihat di sini juga ada muncul linknya ya di kiri bawah browser. Nah, ini teman-teman bisa bookmark di browser. Jadi kalau next time mau masuk ke OCA, teman-teman nggak perlu masuk ke partner portal dulu. Teman-teman bisa langsung klik bookmarknya seperti ini. Saya buat di browser saya. Jadi saya kalau mau masuk ke OCA tinggal klik bookmarknya saja. Oke, kita udah masuk di OCA-nya. Nah, untuk teman-teman yang pertama kali pakai OCA, saya rekomendasikan lakukan beberapa pengaturan perubahan settingan. Teman-teman bisa masuk di icon di kanan atas. Nah, kemudian klik Profile Preferences. Nah, di sini teman-teman pastikan settingannya seperti ini. Jadi yang pertama adalah region ya, Asia Pasifik, country-nya Indonesia, language for display-nya adalah English, localization language-nya adalah English. Nah, kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah support service-nya fleksibel, input voltage-nya kita pakai yang sesuai ada di negara kita ya, 220 volt. Pricing parameternya adalah Indonesia rupiah duty paid. Nah, solution type ini juga teman-teman perlu ubah menjadi icon separation. Kalau di awal seingat saya dulu ini single solution. Nah, kita bisa ubah menjadi icon separation. Ini gunanya adalah kalau misalkan kita melakukan konfigurasi sizing dua buah server, contoh misalkan dua buah server yang sama-sama DL380, tapi yang satu misalkan pakai memorinya 4 keping, satunya 2 keping. Nah, itu kita bisa pisah per icon. Jadi per icon kita bisa bikin icon satunya server A, icon 2-nya server B gitu. Karena kalau ini kita tidak pisah by icon, itu nanti dia akan langsung nyampur gitu ya. Jadi total memori jadi 6 gitu. Servernya 2, memorinya 6 gitu ntar. Jadi biar lebih clear, lebih enak kita sizingnya itu pakai icon separation. Nah, kemudian yang di kanan tidak perlu ada yang diubah, jadi seperti itu. Kemudian workgroup settingnya juga ngikutin teman-teman aja. Nah, kemudian di sini nih ada customer facing export option, di mana kita bisa export untuk kita pamerkan gitu ya ke customer gitu. Kita bisa buat proposalnya. Nah, default file type-nya teman-teman bisa pilih mau sebagai PDF atau Excel. Kalau saya pilihnya defaultnya Excel, tapi nanti ketika kita lakukan export masih bisa diubah. Cuma ini settingan defaultnya aja. Nah, ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau di saya summary page saya tidak centang, ini sesuai kebutuhan nanti per case ya. Nggak semua case saya perlu summary page. Jadi nanti kalau export saya bisa aktifkan satu persatu. Case by case lah. Nah, kemudian price breakdown-nya juga sesuai kebutuhan teman-teman. Teman-teman bisa coba lah ini nanti centang, kemudian coba export, uncheck, kemudian coba export untuk tahu perbedaannya di mana. Kalau saya settingannya begini, group product type-nya saya centang, yang
0D1 optionnya ini saya centang untuk di hide gitu biar nggak muncul, karena 0D1 ini integrated gitu ya, ini yang dipasang di pabrik gitulah. Jadi itu menyatakan bahwa part itu menjadi satu kesatuan dari part besarnya gitu, dari komponen besarnya, sehingga biar lebih enak aja dilihatnya, nggak ada opsi 0D1-nya. Nah, kemudian show pricing-nya saya centang juga biar muncul. Nah, kemudian di additional option ini juga penting, saya lakukan beberapa perubahan dari defaultnya, yaitu show price. Jadi saya lupa ini dulu defaultnya seperti apa, tapi punya saya seperti ini settingannya. Default power connection-nya centang, show price centang, PLC dates-nya centang, obsolete dates-nya juga centang, jadi saya bisa tahu ini partnya, estimasi obsolete-nya kapan. Kemudian lead time-nya juga centang, jadi saya bisa lihat lead time-nya dia berapa lama gitu ya. Nah, kemudian numeric estimated lead time-nya itu juga muncul angkanya. Nah, ini icon separation-nya juga centang. Kemudian yang lain di sisi BOM, icon name-nya tercentang juga. Saya hanya centang icon name sama CLIC statusnya. Nah, kemudian preferences yang lain adalah hide unsupported product-nya saya centang. Nah, kemudian gauges-nya saya centang, privacy centang. Ini juga sesuai seleranya teman-teman aja, mau pakai gelap atau mau pakai terang ya. Quick filter centang, collapsible message saya centang. Jadi settingan OCA saya seperti ini. Teman-teman bisa tiru, bisa coba juga sesuai dengan seleranya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita save, tombolnya di kiri atas. Nah, kalau sudah kita save, kita keluar. Oke. Nah, untuk memulai config, memulai sizing, contoh saya ingin melakukan sizing sebuah server ya, DL380 Gen 11 gitu misalkan, ini server mainstream ya, server mainstreamnya HPE. Saya bisa add new configuration, normal configuration aja, gini. Nah, terus saya beri nama di kanan. Saya beri nama misalkan DL380 test, misalkan begini. Nah, kalau teman-teman tahu PN-nya server yang mau di sizing berapa, teman-teman bisa langsung masukkan PN-nya di sini. Kalau misalkan mau cari lewat katalog, bisa klik search from product catalog. Nah, di sini ada muncul semua kategori produknya HPE ya. Nah, karena kita mau sizingnya DL380, kita bisa masuk ke rack server. Nah, di sini muncul beberapa pilihan, mulai dari yang kecil ya, DL20, ini eksklusifnya Systech. Kemudian ada yang lain juga, DL20, DL325, dan lain sebagainya, mulai dari Gen 10 sampai Gen 10 Plus sampai Gen 11. Ini gen yang masih bisa di order lah. Tapi untuk saat ini Gen 10 udah mulai diarahkan ke Gen 10 Plus atau Gen 11 oleh HPE. Saya sizing yang terbaru aja, pakai DL380 Gen 11. Nah, di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Ada yang BTO, ada yang CTO. Jadi di sini ada labelnya. Kalau yang hijau ini BTO, di bawah ini CTO. Begitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bedanya BTO sama CTO, kalau yang BTO ini teman-teman perhatikan bahwa di sini sudah ada prosesornya. Ya. Nah, sudah ada memorinya. Beberapa tipe BTO itu sudah ada yang ada storage controllernya, begitu. Dan BTO ini juga sudah ada power supply-nya. Tapi beberapa BTO yang lain terkait dengan storage controller, beberapa BTO yang lain ada yang tidak ada, gitu ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan. Nah, ini ibaratnya adalah kita beli rumah gitu ya, beli rumah. Udah ada sebagian furniturnya, ntar kita tinggal ngelengkapin aja yang kurang. Kayak di sini di BTO ini hard disk belum ada, jadi kita bisa tambahkan hard disk. Nah, kalau di CTO ini chassis aja sama drive cage di depan. Jadi chassisnya contoh misalkan ini ya, DL380, chassisnya dia cage-nya pakai 12 EDSFF.
NC. Maksudnya NC ini adalah network choice, di mana kita punya kita bisa bebas menentukan NIC-nya. Jadi ini tidak ada Ethernet on board-nya. Jadi NIC-nya bisa kita ubah. Termasuk yang BTO juga ada NC-nya. Nah, ini NIC-nya kita bisa ubah. Kalau nggak ada NC-nya, itu NIC-nya udah ada on board gitu ya. Ada on board entah 2 atau 4 tergantung tipe servernya, biasanya 1 gig. Tapi kita bisa tambah juga NIC-nya gitu. Kita bisa tambahkan juga. Kalau NC ini nggak ada on board-nya, kita bisa tentukan sendiri. Nah, kalau yang CTO, prosesor belum ada, memori belum ada, read controller belum ada, adanya hanya drive gauge aja di depan. Kalau yang BTO teman-teman bisa pilih sesuai yang ada. Kalau yang BTO ini secara umum indennya lebih cepat. Itu beberapa tipe Systech juga nyetok. Jadi kalau untuk kejar-kejaran lead time, BTO bisa diandalkan. Kalau teman-teman pilih BTO, pilih yang udah muncul harganya. Nah, ini bisa di quote. Nah, kalau misalkan kita create project, lebih baik kita pakai CTO saja, karena yang CTO ini memang lead time-nya lebih lama, tapi CTO ini kita bisa lock lebih bagus di Principal, bisa dapat harga lebih bagus juga di Principal. Nah, contoh saya akan bikin menggunakan CTO. Jadi saya bikin yang standar aja 8 SFF ya. Biar gampang saya biasanya search begini. 8 SFF NC. Gitu. Nah, muncul lah di sini ke-filter cuman 2 ya munculnya, jadi Gen 11 8 SFF NC configure to order server CTO. Saya pilih. Nah, setelah itu kita klik create. Oke, di sini yang merah-merah error, jadi kita harus lakukan penambahan komponen atau perubahan komponen gitu kalau misalkan ada masalah terkait kompatibilitas. Contoh misalkan yang pertama dulu prosesor. Nah, karena CTO prosesornya belum ada, dia merah nih, ada errornya. Prosesornya harus dipilih gitu. Nah, saya biasanya kalau misalkan user nggak ngasih spesifikasi prosesornya harus apa, saya pakai sort by price saja paling gampang. Karena saya bisa sort by harga prosesor yang termurah gitu, nanti tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau ternyata misalkan teman-teman tidak menemukan prosesor yang dicari di sini, nah ini kita bisa uncheck show all product, kita bisa uncheck show only mainstream product, sehingga dia menjadi show all product. Nah, di sini ada prosesor-prosesor yang tidak mainstream, tapi prosesor ini kompatibel dengan server yang sedang kita sizing sekarang. Gitu. Jadi seperti yang kecil-kecil ini bronze 8 core ini kan jarang ya, jadinya dia nggak mainstream, tapi kita bisa pilih juga kalau misalkan kebutuhannya seperti ini. Contoh misalkan saya mau pakai Silver 4510, ini Xeon yang gen paling baru ya. Nah, saya bisa pilih 1 prosesor atau 2 prosesor. Contoh saya pilih 2 misalkan. Nah, di sini errornya udah berkurang. Errornya selanjutnya adalah memory must be selected. Jadi setelah kita milih prosesor, kita harus pilih memorinya. Contoh misalkan saya mau pilih memorinya adalah 64 kali 2. Itu. Jadi kalau prosesornya 2, memorinya juga harus 2. Kalau prosesornya 1, memorinya bisa 1, bisa 2 dan seterusnya. Gitu. Nah, di sini kita lihat error di prosesor sama memori udah nggak ada. Nah, setelah prosesor sama memori kita pilih, kita tentukan storage device-nya. Nah, di sini meskipun ini CTO, beberapa tipe CTO itu sudah ada yang otomatis terpilih ininya, storage controllernya. Nah, kalau misalkan kita cocok mau pakai ini, boleh. Kalau misalkan kita mau ubah, ini juga bisa diubah, jadi bisa dinolkan. Kita nolkan dulu. Nah, kemudian kita bisa pilih, saya lagi-lagi
lebih suka ini ya, sort by price saja biar bisa lihat pertama dari sisi harga, kedua dari sisi tipe dan fitur ini juga udah pasti beda lah. Jadi kalau kita sort by price kita bisa lihat nih yang di sini MR216, MR216 yang Min O ini dia pakai slot OCP, yang Min P ini dia pakai slot PCI Express. Nah, kalau kita sort by price ini kelihatan nih, yang murah-murah ini without cache. Nah, bawahnya lagi ada MR408 I Min O. Nah, di sini cache-nya ada 4 GB. Yang paling sering dipakai antara 408 atau 416. Cache-nya beda, jumlah internal lanes-nya juga beda. Di 408 ada 8 internal lanes, di 416 ada 16 internal lanes gitu. Nah, misalkan saya pilih yang ini aja, MR408. Nah, setelah ini dipilih, kita bisa pakai disk SAS gitu. Storage controller sudah, drive gauge kita lihat. Drive gauge di sini sudah ada yang terpilih ya, 8 SFF, X1 Trimode. Ini Trimode. Nah, kadang-kadang di beberapa server CTO ininya belum kepilih. Jadi teman-teman kalau lihat pilihan disknya kok nggak muncul semua. Nah, teman-teman bisa lihat di drive gauge-nya. Siapa tahu drive gauge-nya belum terpilih. Karena kalau drive gauge belum terpilih, kita nggak bisa milih disk. Jadi pilihan disknya nggak ada. Nah, di sini drive gauge-nya udah muncul. Kita bisa pilih. Kita ada beberapa pilihan. Mulai dari SSD yang rate intensif. Di sini ada SATA, ada juga SAS. Kemudian kalau kita ke bawah lagi, di sini ada SSD yang mixed use. Ada SATA juga, ada SAS juga. Kemudian di sini ada hard disk SAS Enterprise. Nah, ini SAS semua nih. Mulai dari 300 GB sampai 2,4 tera. Nah, kemudian ada hard disk yang midline. Nah, di sini ada SATA SAS tapi dia 6 GB dan 12 GB. Itu. Jadi contoh misalkan saya mau pakai SSD aja deh, SSD yang mixed use. Misalkan saya mau pakai yang ini deh, 960 SAS, atau saya bisa filter. Kalau teman-teman bisa filter juga, misalkan hanya mau cari disk yang SAS saja. Nah, bisa ketik di sini SAS gitu. Ketik di atas SAS. Nah, di sini yang tampil hanya disk SAS saja. Nah, contoh saya pilih 1,92 tera SAS. Ini. Misalkan 3. Nah, saya mau bikin RAID 5 misalkan. Nah, saya pilih 3. Oke, nah di sini ada reminder ya. Please save your configuration, kita save aja. Karena jaga-jaga kalau misalkan ada masalah koneksi internet kah atau power dari laptop atau komputer kita, di save ini lebih aman. Nah, di sini kan belum selesai ya kita config, masih ada errornya, maka di sini CLIC statusnya unbuildable. Nah, kita acknowledge dulu CLIC statusnya, kita acknowledge juga errornya, baru bisa di save. Oke, kita lanjutkan. Tadi prosesor sudah, memori sudah, kemudian storage device, SAS controller tadi sudah kita pilih, kemudian disknya juga sudah kita pilih. Nah, sekarang kita cek networkingnya. Nah, ini filternya harus kita hilangkan dulu, biar networkingnya muncul. Oke, di networking, nah ini sudah ada 1 gig 4 port BST yang terpilih. Tapi karena CTO-nya adalah NC, maka ini kita bisa take out kalau misalkan kita mau pakai adapter yang lain. Misalnya, saya ingin BST-nya adalah 10 gig. Nah, saya bisa take out ini tadi. Nah, kemudian saya pilih 10 gig 2 port BST.
Nah, ini saya pilih. Oke. Nah, di sini kita kan nggak bisa nambahin OCP Ethernet lagi ya. Kalau misalkan 10 gig ini masih kurang jumlah portnya, kita butuh yang lain. Misalkan, kali ini saya butuh SFP Plus, kita bisa tambahkan di Ethernet PCI Express. Jadi, nah di sini kita bisa pilih. Nah, misalkan kita mau pakai punyanya Broadcom nih, 2 port SFP Plus. Nah, saya pilih. Nah, secara bawaan slot PCI Express-nya ada 3, jadi kita bisa nambahkan PCI Express card ya, sebanyak 3. Kalau misalkan kurang, kita bisa tambahkan di Razer card. Nanti Razer card-nya kita bisa tambahkan, syaratnya ya harus 2 prosesor gitu. Tapi karena kita cukup dengan 1 Razer card saja, maka saya bisa tambahkan sampai dengan 3 card di sini. Nah, misalkan saya perlu nambahkan SFP Plus-nya 4 port misalkan, berarti saya perlu nambah 2 card. Oke, SFP Plus-nya sudah. Nah, kemudian kita perlu konekkan dia pakai transceiver kan. Oh ya, sebelum ke transceiver, ini HBA juga ada. Jadi teman-teman kalau mau ngonekkan servernya ke FC network, nah teman-teman bisa pilih ini. HBA-nya mau pakai yang 32 atau 64, 1 port per card atau 2 port per card, ini juga bisa ditambahkan. Nah, kalau ini udah include dengan transceiver. Nah, kalau misalkan yang SFP Plus network card tadi itu masih belum include dengan transceiver. Nah, kita bisa cari transceivernya, kita cari dulu. Oh, ini. Nah, transceivernya yang sering dipakai, yang paling umum dipakai adalah SFP Plus yang SR. Ini yang short range. Kalau misalkan teman-teman butuh yang long range bisa pakai yang ini. Ini single mode. Kalau yang SR ini multi mode. Jadi 4 port ya. Jadi saya pilih transceivernya 4 port. Oke, networking kita sudah punya 2 port BST, kemudian 4 port SFP Plus dengan 4 buah transceiver. Nah, sekarang kita ke power. Nah, di sini ada beberapa pilihan power, mulai dari 800 watt, 1000 watt sampai dengan 1600 watt. Nah, ini bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Contoh misalkan di sini saya pilih yang 1000 watt karena 1000 watt yang ini lebih efisien ya, dia sudah titanium, kalau yang lain masih platinum. Nah, saya pilih redundant, 2 power supply. Nah, secara default power supply ini sudah punya kabel power, kabelnya bentuknya adalah C13 to C14. Tapi kalau misalkan dibutuhkan kabel power yang EU, yang Shuko itu ya, seperti colokan di Indonesia, kita bisa tambahkan power cord di sini. Yang EU kita bisa search aja EU begini. Nah, ini muncul. Kita tambahkan 2 sesuai dengan jumlah power supply-nya. Oke. Nah, ada peringatan lagi untuk nge-save. Kita save dulu. Oke, sampai di sini secara sizingan hardware sudah nggak ada error, tapi kita bisa tambahkan kalau CTO misalkan kita bisa tambahkan bezel, BTO juga bisa sih. Kita tambahkan bezel misalkan. Kemudian sama kabel manajemen ARM. Nah, kita tambahkan kabel manajemen ARM. Oke, jadi inilah part-part yang sering dipakai ya, sering saya config kalau misalkan ada kebutuhan. Di sini kita lihat bahwa secara part sudah nggak ada masalah, tapi kalau kita lihat di sini masih merah. Nah, di sini ada yang perlu kita cek kembali. Kita coba ke
sisi services dulu. Nah, di services kita bisa pilih warranty-nya. Kita bisa masuk ke services, kemudian kita pilih pensil di sini. Nah, di sini yang secara default tercentang adalah yang standar, tapi kita bisa pilih custom. Misalkan ini yang case yang sering saya lakukan ya kalau sizing. Nah, installation and startup service perlu nggak? Ini dilakukan oleh HPE ya. Kalau misalkan tidak perlu dilakukan oleh HPE, teman-teman yang akan melakukan, maka ini bisa dipilih no installation. Jadi HPE nggak melakukan instalasi ya. Instalasinya oleh teman-teman atau oleh user sendiri. Nah, kemudian support levelnya kita juga bisa pilih 3, 4, 5 tahun. Biasanya defaultnya kita pilih 3 tahun. Nah, kemudian perlu ini enggak DMR atau CDMR. Ini maksudnya adalah saya lupa ini kepanjangannya apa. Tapi ini gunanya adalah untuk ngekip hard disk. Contoh misalkan hard disk ya. Kalau misalkan hard disknya rusak, masih warranty kan hard disknya diganti tuh sama HPE. Nah, kalau hard disk rusaknya mau di-keep, ini bisa pilih DMR. Nah, si DMR ini yang lebih komprehensif, jadi komprehensif DMR. Jadi selain disk, part-part lain yang berpotensi untuk nyimpan data kayak memori itu juga bisa di-keep. Oh, ini kepanjangannya nih, Comprehensive Defective Material Retention. Nah, biasanya yang seperti ini itu industri finansial, banking. Nah, mereka punya policy untuk media penyimpanan tuh di-keep. Gitu. Tapi secara umum ini nggak diperlukan gitu. Jadi untuk customer yang biasa aja ini nggak diperlukan. Jadi kita bisa pilih no DMR, no CDMR. Nah, kemudian di sini mengerucut jadi 3 yang muncul, ada take care critical, take care essential, sama take care basic. Yang paling sering kalau misalkan di kita ya, terutama di daerah di Jawa Timur, yang paling sering kita propose adalah antara essential atau basic. Bedanya adalah paling pokok adalah take care essential ini 24/7 termasuk hari libur, hari kerja, hari libur gitu. Jam kerja di luar jam kerja. Jadi support dari HPE akan respon. Nanti lebih detailnya teman-teman bisa cek di take care datasheet. Ada itu, kalau di googling bisa take care datasheet. Nah, kalau take care basic ini jam kerja, hari kerja aja. Jadi ini sesuaikan dengan kebutuhan juga. Nah, yang paling sering adalah take care essential. Kita pilih, kemudian kita oke. Nah, di sini udah warning aja. Warning ini berarti ya bisa dianggap aman lah. Kalau yang tadi merah ya. Ini warning aja, cuman beberapa catatan aja, tapi ini sudah bisa disubmit ke disti atau ke principal. Nah, kalau sudah, kita cek lagi BOM-nya. Nah, kita cek lagi BOM-nya, kita lihat detail, ini servernya CTO. Nah, kemudian prosesornya tadi kita sizing 2 ya, Xeon Silver 4510 ada 2, memorinya juga 64 GB ada 2. Kemudian drive gauge-nya ada juga 1, ini drive gauge bisa ditambahkan juga up to 3 di depan. Nah, kemudian disknya tadi kita pakai 1,92 tera SAS SSD, ada 3. Kemudian 2 port SFP Plus-nya ada 2, jadi kita punya 4 port. Kemudian di sini ada baterai untuk smart array, baterai untuk RAID controller ya. Ini baterainya baterainya MR408. Nah, di sini ada storage controller enablement kit, ini udah masuk auto. Nah, kemudian 10 GB BSD-nya juga 2 port, ada 1. Transceiver, tadi kita sizing transceivernya ada 4, karena kita punya 4 port SFP Plus. Nah, kemudian power supply kita punya 2, kemudian power cord. Nah, power cord-nya ini kita punya 2 juga. Nah, ini ada di sini ada obsolete produk ya. Kalau kita lihat di sini sampai dengan 2022, tapi so far ternyata sampai sekarang ini masih bisa di order. Jadi kalau ada hal seperti ini, teman-teman bisa cross check dengan disti juga. Nah, kemudian
Nah, di sini ada ILO Advance. Tadi kita tidak pilih, tapi ini adalah bawaan si server. Kalau misalkan teman-teman perlu untuk take out ya boleh juga di take out, tapi better jangan di take out ya. ILO Advance ini lisensi untuk ILO. Nah, kemudian di sini juga ada Compute Cloud Management Server Factory Integrated Option. Ini adalah sepaket dengan ini GreenLake for Compute Ops Management. Nah, ini di Gen 11 CTO ini mandatory, jadi ini nggak bisa di take out. Kalau di take out teman-teman harus ada itu rekomendasi part penggantinya. Contoh misalkan saya coba take out ya. Saya copy PN-nya. Kemudian saya masuk ke servernya lagi. Nah, ini kalau kita take out, nah dia muncul error di sini. Di sini tadi ya. HPE GreenLake for Compute Ops. Nah, tadi kan yang dipilih itu, nah ini tadi R7A11AAE tadi yang dipilih ini. Nah, ini error. Nah, di error ini ada keterangannya. Jadi ini hanya bisa di replace oleh SKU berikut ini. Jadi OneView gitu. Jadi base SKU-nya yang R7A11AE ini tadi sebetulnya mandatory, dia pre-selected. Nah, kita bisa pilih dengan OneView. Kalau misalkan teman-teman mau replace, kita bisa pilih. Tadi ILO-nya kan udah ada ya. Nah, kita bisa pilih OneView yang without ILO. Bebas saja mau pilih yang mana. Nah, kalau udah begini errornya hilang nih. Errornya hilang. Di atas muncul merah, kita coba cek. Nah, di atas muncul merah, tapi kalau kita cek ternyata di bawah sini udah nggak ada yang merah, berarti ini sebenarnya aman aja, cuman kadang-kadang ILO suka nyangkut begini, tapi ini aman aja sebenarnya selama di sini messages errornya nggak ada gitu. Nah, kita bisa cek di BOQ lagi, kita kembali ke BOQ tadi ILO ya, sampai di ILO, kemudian OneView-nya udah masuk belum? Atau kita search deh. Oh, OneView sudah masuk, dia di bawah. Kita cek lagi, ILO tadi udah, kemudian yang lain-lain seperti part ini, CPU1 to OCP2 ini otomatis, standar fan clean otomatis, kemudian bezel tadi kita tambahkan, kabel manajemen ARM tadi kita juga tambahkan ya, standar heatsink ini otomatis, rail kitnya juga sudah otomatis. Nah, software tambahannya adalah OneView without ILO, karena ILO-nya udah jadi part sendiri. Nah, secara supportnya kita pakai TakeCare Essential Service. Nah, gini, kalau BOQ-nya teman-teman sudah semua, udah merasa oke semua, kita bisa lakukan, ini masih ada yang merah, ada yang kuning ya, ada warningnya, kita bisa lakukan CLIC check untuk ngelihat apalagi yang error nih, apa yang nggak kompatibel, atau ada rekomendasi nggak dari HPE mengenai part apa yang sebaiknya diganti. Gitu. Nah, kalau kita cek di sini ada unbuildable-nya di AF568A. AF568A ini terkait tadi yang kita bahas, ini adalah tentang power cord. Teman-teman bisa cek ya, atau di googling lah gini misalkan. Nah, AF568A ini power cord. Ini memang error, tapi sampai sekarang masih bisa di submit ke distri atau ke prinsipal. Masih belum ada imbauan mengenai ini, bahwa ini sebaiknya jangan dicek gitu, jangan dipilih gitu. Belum ada. Nah, kalaupun teman-teman mau menghilangkan error ini dengan menghilangkan AF568A ini boleh, tapi power cord nanti defaultnya adalah C13 to C14. Kalau yang ini kan power cordnya kan SUKO ya, AU, formatnya seperti ini bentuknya, ke
C13. Kalau C13 ke C14, nah defaultnya kabel powernya seperti ini teman-teman, gitu. Oke, ini kita bisa anggap aman, kita done aja. Nah kemudian kita bisa save dulu lagi. Nah di sini masih ada errornya ya, karena errornya terkait dengan power cord itu tadi. Kita bisa lanjut abaikan, yang penting kita tahu errornya kenapa dan nggak ada masalah gitu ya. Nah ya, setelah kita save, kita bisa lakukan dua macam export. Export yang pertama adalah kita export BOQ-nya. Jadi di menu BOM ini ada export Excel. Kita bisa langsung export begini. Nah, contoh hasilnya adalah seperti ini. Nah, eksportan seperti ini teman-teman bisa kirim ke kami, ke Sistek, untuk kami proses harganya, gitu ya. Jadi kalau eksportannya model seperti ini kita bisa import kembali ke OCA-nya Sistek. Dari OCA-nya teman-teman, ini bisa diimport ke OCA-nya Sistek. Nah, kemudian bentuk ekspor yang kedua adalah customer facing export. Nah, ini tadi kita udah konfigurasikan juga di preferences ya, di profile preferences ini. Jadi customer facing export. Nah, ini nilai defaultnya yang kita tetapkan di profile preferences, tapi kita bisa ubah juga kalau misalkan kita mau PDF. Nah, di sini kita bisa bentuk PDF sehingga kita bisa sampaikan ini ke user. Nah, di sini ada beberapa pilihan parameter yang teman-teman bisa centang atau enggak. Kalau summary page biasanya kalau iconnya ada banyak, misalkan saya sizing ada 3 buah server, kemudian dengan 1 buah storage, dengan 1 sun switch gitu misalkan, dengan icon yang terpisah-pisah, maka summary page saya centang. Jadi kelihatan di depan summary-nya ini nih, sizingan ini isinya adalah 3 server, kemudian storage sama ini. Gitu. Tapi kalau cuma satu seperti ini, summary page saya biasanya nggak centang. Nah kemudian yang lain-lain group by product type, kemudian height 0D1 ini saya centang. Show pricing ini juga teman-teman bisa bebas untuk mau show pricingnya atau enggak, gitu ya. Contoh misalkan saya show pricing, saya export PDF misalkan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah ini kan lumayan ya kalau misalkan kita pakai untuk pamer ke user, begitu. Atau bentuk Excel juga bisa, export, customer facing export, bentuknya Excel. Nah seperti ini jadinya, gitu. Nah kalau misalkan tadi ya 0D1-nya nggak kita hilangkan, munculnya akan lebih banyak, kesannya jadi agak lebih ribet. Coba ekspor. Nah gini teman-teman, jadi yang ininya muncul nih, keterangan-keterangan bahwa partnya factory integrated gitu. Nah jadi bedanya gitu. Nah ini teman-teman bisa coba-coba sendiri, tapi yang dikirim ke kami, yang dikirim ke Sistek adalah eksportan yang di sini ya, export Excel ini, bukan eksportan yang di sini. Oke, teman-teman, sekilas sizing OCA. Mohon maaf karena kemarin waktunya mepet banget di bootcamp, jadi saya buatin video aja biar buat teman-teman yang belum pernah coba pakai OCA, biar bisa dapat gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana kita sizing di OCA. Oke, selamat mencoba teman-teman.